Sebuah kisah tentang seorang pemuda. Sebut saja dia Jono. Jono adalah sosok laki-laki yang silau akan gemerlap duniawi. Jono juga suka berkata bohong dan banyak bicara, namun tak pernah bisa membuktikan kata-katanya. Sejak kecil, Jono hidup dalam sebuah keluarga yang serba kekurangan. Kesehariannya juga dipenuhi dengan hayalan-hayalan kenikmatan menjadi seorang kaya. Jono juga sering mengeluh tentang keadaan yang tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di suatu hari, Jono mendengar cerita tentang kekayaan yang bisa didapatkan dengan mudah dari sebuah tempat hutan misterius yang konon dipenuhi makhluk gaib. Kegilaan Jono pada harta dan kemewahan membuatnya terobsesi untuk mencari jalan pintas, yaitu pesugihan. Dengan cara instan, akhirnya Jono mencari-cari sebuah informasi tentang pesugihan tersebut. Suatu malam, setelah mendengar cerita dari seorang tetua desa tentang jalan menuju hutan gaib, lantas Jono memutuskan untuk pergi mencarinya. Dengan bekal seadanya, Jono menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Semakin jauh ia berjalan, suasana di sekitarnya semakin aneh. Suara-suara hutan terdengar seperti bisikan, dan bayangan-bayangan di antara pepohonan seolah mengawasinya. Namun, rasa ingin tahu dan juga harta yang bisa membuatnya kaya mendorongnya untuk terus melangkah. Setelah berjam-jam berjalan, Jono tersesat di sebuah perkampungan yang tampak indah dan aneh. Bangunan-bangunan kayu dengan ukiran rumit berdiri megah, dikelilingi cahaya lembut yang bersinar di antara pepohonan. Ketika ia memasuki kampung itu, Jono menyadari bahwa dia sampai di sebuah desa gaib yang berada di tengah hutan. Di sana hanya ada wanita-wanita yang cantik dan anggun. Mereka tampak berbeda dan dengan sorot mata yang aneh. Sama halnya dengan kampung-kampung pada umumnya, namun berbeda. Akan tetapi Jono tetap terus melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan lama, Jono menemukan sebuah pasar, di mana pasar ini sangat ramai, namun tak ada sedikit pun yang bersuara. Nampak pasar itu tak ada penjual, akan tetapi banyak pembeli yang melihat-lihat barang dagangannya. Jono semakin bingung dan heran. Jono mencoba berinteraksi dengan orang-orang yang berada di pasar itu. Namun, orang-orang di situ tak ada yang menjawab pertanyaan Jono. Mereka hanya melotot dan menoleh saja, yang membuat lama-kelamaan Jono menjadi takut. Akhirnya, Jono berhenti di sebuah warung. Namun anehnya, tak ada penjual yang melayani Jono. Sedangkan Jono melihat sekelilingnya banyak yang sedang berada di warung yang sudah menikmati makanan dan minuman. Dengan rasa heran dan takut, Jono tak berani bertanya. Dia lebih memilih untuk duduk bersantai karena sudah kecapean. Dan dengan mengeluarkan bekal seadanya yang telah dibawa, dengan rasa capek, akhirnya Jono tertidur. Beberapa jam setelah Jono terbangun dari tidurnya, keanehan muncul kembali. Dia berada di pinggir sungai dan pasar itu menghilang. Dia melihat sekelilingnya hanya ada bebatuan dan pepohonan yang berada di pinggir sungai. Setelah melihat kejadian aneh itu, Jono bergegas beranjak pergi dari lokasi itu. Dan keadaan aneh terjadi lagi.
Jono hanya berputar-putar di lokasi yang sama. Sampai beberapa kali dia memutari tempat yang sama. Dengan kebingungan, Jono menangis dan meminta tolong kepada siapapun. Namun tak ada yang mendengarkan. Sampai muncul sosok harimau putih yang besar menghampirinya. Dengan rasa takut yang luar biasa, Jono pasrah dengan keadaannya. Lalu Jono berkata, "Wahai harimau, makanlah jika kamu ingin memakanku. Aku pasrah." Lalu harimau itu berkata, "Buat apa aku memakan manusia hina sepertimu? Aku datang untuk mengantarkan kamu. Ikutilah aku di belakangku." Dengan rasa takut dan heran, Jono akhirnya mengikuti harimau itu. Kemudian Jono bertemu dengan sosok wanita cantik yang bisa diajak bicara. Wanita tersebut adalah ratu penghuni alam gaib yang berada di hutan itu. Lalu Jono menceritakan semua kejadian saat perjalanannya. Ratu itu menjawab kalau yang sudah dilihat adalah roh-roh tumbal pesugihan yang terkumpul. Kemudian ratu itu bertanya kepada Jono tentang maksud kedatangannya di hutan ini. Setelah mendengarkan keinginan Jono, ratu itu mau mengabulkan apapun yang diminta Jono dengan syarat yang sangat berat. Wanita itu menjelaskan bahwa Jono harus mengikuti beberapa ritual dan menjalani serangkaian tata cara dan harus menyediakan tumbal. Dalam pikirannya, Jono merasa bahwa semua usaha ini akan terbayar dengan harta yang melimpah. Tanpa ragu, ia menyetujui tawaran itu. Akhirnya Jono kembali pulang ke desa asalnya. Hari-hari berlalu dan Jono rajin dalam berbagai ritual yang semakin membuatnya terpesona. Ia diberikan kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak biasa dan merasakan energi dari alam. Ternyata harta yang selama ini dia impikan hanya sebatas halusinasi. Harta melimpah, rumah mewah, setiap hari dia melihatnya. Namun orang sekelilingnya menganggap Jono sudah gila karena tak ada apapun, dan Jono seperti orang gila berkata-kata sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa terjebak dengan keberadaan wanita-wanita di dalam hutan gaib itu, dan semua kemewahan yang ditawarkan tanpa semakin menipu kehidupannya. Ritual-ritual yang mengharuskannya untuk mengorbankan sebagian dari dirinya, bukan hanya fisiknya dan saudara-saudaranya, tetapi juga jiwanya. Jono pun tanpa sadar mulai menjauh dari kehidupannya di desa, melupakan keluarganya dan orang-orang yang mencintainya. Tanpa sadar, dia menjadi orang aneh yang dikucilkan warga. Suatu malam, saat ia terlibat dalam ritual yang lebih dalam, Jono kembali ke sebuah perkampungan gaib di tengah hutan itu. Jono diberi pilihan tetap tinggal dan mendapatkan semua kekayaan yang diinginkannya, atau kembali ke dunia manusia dan kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Dalam keadaan kebingungan, ia melihat sekeliling dan menyadari betapa sunyinya tempat itu. Betapa tidak adanya kebahagiaan di antara wanita-wanita yang terlihat tampak cantik. Mereka semua terjebak dalam dunia gaib yang sama. Dia jadi semakin takut kalau suatu saat dia terjebak di alam itu. Akhirnya, Jono memutuskan untuk kembali. Namun, saat ia berusaha meninggalkan perkampungan itu, ia dihadang oleh para wanita. Mereka menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak semudah itu. Mereka telah mengikat jiwanya dengan kekuatan gaib
dan untuk pergi, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Dalam ketakutannya, Jono meminta untuk dibebaskan. Wanita yang memberikan kekayaan itu menyambutnya, menatapnya dengan tajam, dan berkata, "Kau tidak bisa pergi tanpa membayar harga yang telah kau sepakati." Jono merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa impian untuk kekayaan telah menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Dengan memberanikan diri, Jono berlari menuju hutan, melawan suara-suara yang memanggilnya kembali. Ia berlari tanpa arah hingga terjatuh karena kehabisan tenaga. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di pinggir hutan. Tetapi semua yang ia miliki hilang. Tidak ada kekayaan, tidak ada kemewahan, hanya kepedihan. Akhirnya Jono kembali ke desanya. Jono melihat semua orang sudah melupakan dirinya. Ia menjadi sosok yang asing, terasing dari kehidupan yang pernah ia miliki. Harta yang ia cari tidak pernah ada, hanya penyesalan yang membelenggunya. Dan dia tak sadar setelah bertahun-tahun terjebak di alam gaib, sampai semua orang lupa kepada Jono dan menganggap Jono sudah meninggal. Sejak saat itu, Jono menghabiskan hidupnya merindukan masa lalu yang hilang, menyadari bahwa pencarian pesugihan yang membuatnya terpesona hanyalah jalan menuju kesengsaraan. Akhirnya, ia hidup sebatang kara dan membuat Jono selalu mengingat perkampungan gaib itu dan pelajaran berharga yang harus ia bayar dengan harga yang terlalu tinggi, kehilangan diri dan semua yang dicintainya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang teguh dengan keimanan, agar tak mudah dengan godaan gemerlap dunia yang membuat kita buta